Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ma mithalul kilmil mukhaffafi wa ma 'alamatuh. Ini kata beliau, apa contoh dari mad lazim kilmi mukhaffaf? Di dalam pertemuan sebelumnya kita bahas tentang mad lazim, yaitu suatu mad yang terjadi karena ada suatu huruf mad bertemu dengan sukun ataupun bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Contohnya apa kemarin? Contohnya adalah lafaz waladdallin. Kita perhatikan, ini review materi yang telah kita sampaikan sebelumnya. Untuk refresh, barangkali ada sebagian di antara kita yang mungkin agak lupa sedikit ataupun lupa banyak. Kita perhatikan, ini ada huruf dad, Masya Allah. Semoga dimudahkan insyaallah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada huruf dad, setelahnya berupa huruf alif. Alif ini sebelumnya dia adalah fathah. Mana fathahnya? Ini kita kasih fathah saat ini. Berarti itu ada huruf mad. Setelahnya berupa tasydid. Yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa ini adalah masuk dalam kategori mad lazim kilmi musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Disebut mad karena memang di situ ada suatu huruf mad. Apa? Ada huruf alif sebelumnya fathah. Kilmi, kenapa kok disebut sebagai kilmi? Karena madnya ini terjadi dalam satu kalimat ataupun terjadi dalam satu kata. Madnya bertemu dengan tasydid ataupun madnya bertemu dengan sukun. Pertemuannya terjadi dalam satu kata, maka disebut sebagai kilmi. Kemudian lazim, kenapa disebut lazim? Karena wajib hukumnya untuk mad yang semacam ini, wajib hukumnya dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Berarti pemanjangan yang paling maksimal di sana waladdallin dibuat panjang. Ini disebut sebagai mad lazim kilmi. Kalau kita perhatikan bahwa di situ ada huruf mad, setelahnya berupa tasydid. Kalau berupa tasydid maka disebut sebagai musaqqal. Mad lazim kilmi musaqqal. Jelas ya? Untuk malam ini yang kita bahas ya ikhwah, ini adalah untuk mad lazim kilmi mukhaffaf. Pembicaraan kita masih pembahasan masalah huruf mad. Ada huruf mad bertemu dengan sukun, pertemuannya terjadi dalam satu kata. Kalau yang tadi ini adalah bertemu dengan tasydid. Kalau bertemu dengan sukun, maka disebut sebagai mukhaffaf. Mukhaffaf. Tapi dengan satu catatan, bahwa sukunnya ini adalah sukun asli. Nanti yang insyaallah kita bahas. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh beliau insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ini pertanyaannya adalah ma mithalul kilmiyil mukhaffaf wa ma'alamatuhu. Apakah contoh dari mad lazim kilmi dan apa tandanya? Mukhaffaf maksudnya di sini. Di sini beliau mengatakan misalul kilmiyil mukhaffaf nahwul ana. Al-ana. Ini adalah lafaz al-ana. Kalau dalam Al-Quran di sini kata beliau wala yujadu fil Qur'ani ala qiraati Hafs
illa fi ayatain. Itu illa fi ayatain ini mungkin salah tulis ini, mungkin ana mungkin salah kopasta. Illa fi ayatain fi surati Yunus. Ini kata beliau dan juga yang disampaikan oleh para ulama, untuk mat lazim kilmi mukhaffaf ini dalam Al-Quran hanya terdapat dalam 2 surat saja. Itu pun hanya terdapat dalam surat Yunus, dan tidak ada surat yang kedua yang mengandung mat lazim kilmi mukhaffaf. Wahuma al-ana wa qad kuntum bih. Perhatikan di sini ya ikhwah sekalian, kita urai terlebih dahulu. Nanti baru kita bacakan kitabnya insyaallah. Perhatikan. Tadi ini adalah ada huruf mat. Ada huruf mat. Mana huruf matnya? Ini huruf mat ini. Ada hamzah setelahnya berupa alif. Ada alif sebelumnya fathah. Berarti dia adalah mat. Kemudian dia bertemu dengan sukun. Mana sukunnya? Sukunnya lam itu. Kita tulis setengah dulu. Ini ada mat bertemu dengan sukun. Ini maka nanti disebut sebagai mat lazim kilmi mukhaffaf. Berarti nanti kalau ada mat yang modelnya semacam itu perlu dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Pembahasan kita adalah yang terletak pada al. Ini asalnya adalah al-ana. Enggak bahasan kita untuk dibuat secara detail, tapi langsung kita jadinya saja al-ana. Ada hamzah, ada mat, setelahnya berupa huruf yang sukun terjadi dalam satu kata pertemuannya, sehingga disebut ini adalah mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf. Kita bacakan ayatnya di sini, 2 ayat yang terdapat dalam surat Yunus. Ini ayat 51 dan juga ayat 91. Saya baca, kemudian antum semua tirukan insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Athumma idza ma waqa'a amantum bih. Amantum bih. Al-ana wa qad kuntum bih. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Pembahasan tadi kita adalah terletak pada lafadz al-ana. Ini adalah ada huruf mat. Mana huruf matnya? Yang jatuh setelah hamzah ini. Jatuh setelah hamzah. Setelahnya kemudian setelah mat tersebut berupa huruf yang disukunkan. Pertemuannya adalah terjadi dalam satu kata. Oleh karena itu matnya disebut sebagai mat lazim kilmi mukhaffaf. Kenapa disebut mukhaffaf? Karena huruf yang datang setelah huruf mat itu disukunkan, beda dengan yang tadi pertama yang ditasdidkan. Untuk yang ini disukunkan. Kalau nanti mungkin pertemuannya terjadi di 2 kata, ada huruf mat di akhir kata yang pertama, kemudian sukunnya di awal kata yang berikutnya,
maka nanti biasanya matnya harus dibuang. Matnya harus dibuang. Nanti insya Allah kalau ketemu insya Allah langsung kita bahaskan. Kita selesaikan dulu ini. Kemudian contoh yang kedua ini masih di dalam surat Yunus ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana wa qad 'asait. Al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Wa kunta minal mufsidin. Naam. Ini pun sama, al-ana. Lafadznya sama, hukumnya tadi sama juga. Berarti yang dipanjangkan adalah al-ana. Sedangkan yang hamzah di lafadz ataupun di huruf berikutnya ini hanya dipanjangkan 2 harokat saja. Al-ana, ana hanya 2 harokat. Karena di situ ada huruf alif sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Kita perhatikan kata beliau berikutnya. Wa alamatuhu, tanda mad yang semacam ini ayyakuna ba'da harfil maddi harfun sakinun sukunan asliyan ghairu musyaddadi. Kata beliau bahwa tanda ataupun ciri dari mad lazim kilmi mukhaffaf itu adalah kalau nanti ada suatu huruf yang datang setelah huruf mad itu adalah berupa huruf yang disukunkan dan sukunnya adalah sukun asli. Artinya sukun asli itu bagaimana? Sukun yang selalu ada baik dalam keadaan wasal ataupun dalam keadaan waqaf. Kata al-ana tadi itu baik kita berhenti ataukah kita sambungkan, sukunnya itu tetap ada. Maka ini sukunnya disebut sebagai sukun asli. Kalau seandainya ada huruf mad setelahnya berupa sukun, cuma sukunnya karena waqaf, maka tidak bisa disebut sebagai mad lazim. Anak ulang, tadi ini untuk mad lazim kilmi mukhaffaf itu adalah kalau ada huruf mad setelahnya berupa huruf yang sukun, sukunnya adalah asli. Kalau sukunnya enggak asli karena mungkin sukunnya ada karena kita waqaf di sana, maka matnya tidak disebut sebagai mad lazim kilmi, mad lazim kilmi, tapi nanti masuk pembahasan mad arid lisukun. Contohnya apa? Tadi yang telah kita praktekkan, mana? Perhatikan ini. Wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kalau antum perhatikan tasta'jilun, kita berhenti pada huruf nunnya. Kalau kita berhenti pada huruf nunnya, maka nunnya di situ aslinya berharokat apa? Tasta'jilu, nah, fathah. Kalau kita berhenti ataupun waqaf pada lafaz tasta'jilun, maka nunnya disukunkan. Saat ditanya itu nunnya sukunnya sukun asli ataukah sukunnya sukun karena faktor waqaf? Karena faktor waqaf. Kalau sukunnya adalah karena faktor waqaf, maka sukunnya bukan sukun asli. Oleh karena itu kalau sukunnya bukan sukun asli dan sebelumnya berupa huruf mad, maka tidak bisa disebut sebagai mad lazim kilmi, tapi disebut mad arid lisukun. Nanti insyaallah setelah bab mad lazim ini akan ada pembahasan secara khusus untuk pembahasan mad arid lisukun. Sampai poin tersebut insyaallah jelas ataukah ada yang ngeblur? Silahkan ditanyakan ya ikhwan.
Barangkali ada, silakan. Mudah insyaallah ya. Di sini kita bahas untuk mad lazim harfi insyaallah. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tidak ada? Tidak ada, kita lanjutkan insyaallah. Kemudian beliau membahaskan ma misalul harfiyil mutsaqqali wal mukhaffafi. Apa contoh dari mad lazim harfi mutsaqqal ataupun mukhaffaf? Kita perhatikan pembahasan yang tadi. Disebut kilmi adalah kalau proses pertemuan antara huruf mad dengan sukun ataupun dengan tasydid itu adalah terjadi dalam satu kata. Kalau pertemuan antara sukun sama tasydid tersebut terjadi dalam satu abjad saja, maka inilah nanti yang disebut sebagai mad lazim harfi. Satu abjad ataupun satu huruf. Misalnya mim, satu huruf. Nun, satu huruf. Lam, satu huruf. Kalau nanti ada suatu huruf mad yang muncul dalam satu huruf ini saja, maka disebut sebagai mad lazim harfi. Kita bacakan apa disampaikan oleh beliau. Misalul harfiyil mutsaqqali wal mukhaffafi alif lam mim. Kita perhatikan. Contoh untuk mad lazim harfi mutsaqqal ataupun mukhaffaf itu adalah lafaz alif lam mim. Sekarang saya munculkan di papan tulisnya insyaallah sebentar. Semoga jelas yang online. Bismillah. Nah. Ini alif lam mim. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita mendapatkan model awal ayat Al-Quran yang modelnya seperti alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya sad ataupun yang lain sebagainya, maka sistem membacaannya adalah kita baca ataupun kita ejah huruf per hurufnya. Kita perhatikan, ini alif, kemudian lam, kemudian mim. Kita kasih harokat dulu. Mim disukunkan, mim lagi dikasrohkan. Pembahasan kita adalah pada huruf lam sama mim, yang mana dua-duanya nanti ada yang mukhaffaf, ada yang mutsaqqal. Kita kasih warna berbeda insyaallah. Perhatikan. Ini ada huruf mad. Mana huruf mad? Huruf yang datang setelah lam. Ini ada huruf lam. Ini huruf lam yang berwarna hijau. Di atasnya ada fathah. Setelahnya berupa alif. Berarti dia adalah huruf mad. Setelahnya berupa huruf mim, mimnya disukunkan. Kalau pembahasan kita hanya sampai lam saja, maka nanti akan terjadi suatu pertemuan antara huruf mad dengan sukun. Iya ataukah iya? Iya. Kalau hanya dibaca sampai di situ, maka disebut mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa disebut harfi? Karena ini pertemuan antara huruf mad dengan huruf yang disukunkan terjadi dalam satu huruf, yaitu huruf lam.
sehingga disebut harfi. Itu kalau seandainya. Tapi ini kan nggak mungkin kita cuma berhenti alif lam kemudian selesai. Mim dibaca setelahnya lagi misalnya. Ini jelas nggak mungkin. Tapi langsung disambung alif lam mim. Sekarang perhatian prosesnya. Tadi ini mimnya disukunkan, bertemu dengan mim yang berikutnya berharokat. Kaidah secara umumnya dalam bahasa Arab, dalam ilmu tajwid, kalau ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, kedua berharokat, maka kedua huruf ini harus disatukan, harus diidghamkan, harus dilebur menjadi satu, sehingga menjadi satu huruf mim yang bertasydid. Maka saat kita tuliskan nanti kronologinya adalah lam, kan? Itu perhatikan yang lam ini yang anak kasih warna merah sekarang. Anak kasih warna merah di barisan yang pertama, di akhir barisnya. Ada huruf mat setelahnya berupa huruf mim. Mimnya ini sukun atau tasydid? Yang mim yang ini. Sukun atau tasydid yang anak kasih garis bawah? Tasydid. Artinya di situ pembahasannya beda dengan tadi yang kita buat pemisalan sebelumnya. Karena saat ini ada huruf mat setelahnya berupa huruf mim. Mimnya tasydid atau sukun? Tasydid. Kalau mimnya tasydid maka jangan sampai lupa tadi disebut sebagai mustaqqal. Berarti ini terjadinya pertemuan antara huruf mat bertemu dengan tasydid terjadi dalam satu huruf sehingga disebut sebagai mad lazim harfi. Berhubung setelah mat itu adalah tasydid sehingga disebut mustaqqal. Jelas ya? Mudah insyaallah. Berarti sama dengan waladhdallin. Sama dari segi apanya? Sama dari segi ada huruf ma setelahnya berupa huruf yang bertasydid. Sama-sama disebut mustaqqal. Walaupun toh yang baris pertama ini lam mim disebut harfi, yang ad-dhalin disebut kilmi. Walaupun beda cuma dari segi penerapan kadar pemanjangan matnya sama persis 6 harokat. Jelas insyaallah ya. Sehingga di saat kita baca alif lam mim perlu dibaca panjang la. Setelah la panjang baru kemudian setelah panjang 6 harokat tempelkanlah huruf mimnya dan jangan sampai lupa mimnya bertasydid maka muncul bacaan gunnah. Perlu ditahan suara dengannya di sana. Sekarang kita oprek yang terakhir. Kita urai yang terakhir. Mana? Ini yang terakhir adalah mimnya. Yang terakhir adalah mimnya. Kita hilangkan tasnya dulu. Mim ini ada huruf ya. Mana huruf ya-nya? Ini yang warnanya merah. Ya sukun sebelumnya kasroh. Ini huruf apa berarti? Huruf mat. Ada ya sukun sebelumnya kasroh. Bertemu dengan mim berikutnya di akhir kata. Mimnya sukun atau tasydid? Sukun. Maka matnya disebut sebagai mat lazim harfi mukhaffaf. Kenapa mukhaffaf? Karena matnya bertemu dengan sukun, tidak bertemu dengan tasydid. Kenapa disebut harfi? Karena terjadinya pertemuan antara huruf mat dengan huruf yang disukunkan dengan sukun yang asli di sini ini adalah terjadi dalam satu huruf. Sehingga ini disebut sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Insyaallah mudah ya. Nanti diperhatikan insyaallah diulang-ulang lagi rekamannya insyaallah akan jelas. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh beliau insyaallah.
Beliau di sini mengatakan tadi fal maddu 'alal lam maddun lazimun harfiyyun musaqqal. Jadi mad yang ada pada huruf lam tadi itu adalah disebut mad lazim harfi musaqqal. Karena kenapa? Kata beliau, alasannya di sini ini adalah li'annahu ata ba'da harfil maddi harfun musyaddadun. Karena setelah huruf mad itu bertemu dengan huruf yang ditasydidkan. Yang ditasydidkan sehingga disebut sebagai musaqqal. Wal maddu 'alal mimi harfiyyun mukhaffafun. Sedangkan mad yang ada pada huruf memnya itu disebut sebagai mad lazim harfi mukhaffaf. Karena kenapa? Karena ada huruf mad bertemu dengan sukun, sukunnya adalah sukun asli. Tadi jangan sampai lupa, karena disebut sukun asli adalah karena sukunnya bukan karena faktor waqaf. Wa dhabitul maddil lazimil harfi binu'aihi ay yakuna ala thalathati ahrufin. Jadi batasan disebut mad lazim harfi dengan dua jenisnya, baik yang mukhaffaf ataupun yang musaqqal, itu adalah terdiri dari tiga huruf. Misalnya lam. Lam tadi itu dituliskan lam, kemudian alif, kemudian huruf mim. Sebentar. Coba. Kita misalkan menuliskan di sini. Kalau lam dituliskan begini. Maka ini ada berapa huruf? 3 huruf, yaitu lam sendiri, kemudian alif, kemudian mim. Berarti tiga huruf. Yang tengah mati, maka ini nanti mad lazim pasti. Maka mad lazim. Sekarang misalnya mim. Sekarang misalnya adalah huruf mim. Ini mim berapa huruf itu? 3 huruf. Mim, kemudian ya, kemudian mim lagi. Berarti 3 huruf. Yang tengah mati yaitu berapa huruf ya. Kalau misalnya nun wal qalami. Perhatikan. Nun dituliskan begini. Ada berapa huruf? 3 huruf. Nun, wawu, nun. Ada 3 huruf. Kemudian kalau qaf. Sekarang perhatikan qaf ini. Qaf. Berapa huruf? 3 huruf. Qaf, alif, sama fa. Sekarang yang kaf misalnya. Berapa huruf lagi? 3 huruf juga. Kaf, alif, fa. Jadi nanti untuk awal-awal ayat Al-Quran, sebagian awal surat ataupun sebagian awal surat Al-Quran yang modelnya penulisannya alif lam mim ataupun yang dan juga teman-teman yang lainnya, kalau nanti setelah dilihat ini dieja ini kok terdiri dari 3 huruf, maka nanti perlu dipanjangkan tuh. Perlu dipanjangkan. Misalnya lagi adalah apa lagi? Sin. Misalnya lagi adalah sin. Huruf sin ini berapa huruf? 3 huruf. Sin, ya, sama huruf nun. Ataupun sad, alif, dal, 3 huruf. Maka kalau nanti huruf-huruf hijaiyah ini yang ada di awal sebagian surat dalam Al-Quran, kok dari segi ejaannya terdiri dari 3 huruf, maka nanti perlu dipanjangkan. Matnya disebut sebagai mad lazim. Untuk huruf-huruf yang modelnya 3 karakter ataupun 3 abjad semacam ini, dan yang tengah mati itu yang terkumpul nanti dalam lafaz naqasa asalukum ataupun asalukum naqas. Ini disampaikan oleh beliau. Kita perhatikan lafaz naqasa asalukum, naqasa asalukum. Lafaz naqasa asalukum 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 huruf. 8 huruf ini, kalau antum mendapati 8 huruf ini, salah satu di antara 8 huruf ini terdapat dalam awal surat Al-Quran yang model penulisannya seperti alif lam mim tadi itu, maka perlu dipanjangkan dengan kadar 6 harokat. Nun ini sama juga karena terdiri dari 3 huruf. Qaf, sad, kemudian ain, ini selain ain nanti, kemudian sin, kemudian lam, kemudian kaf, kemudian mim, semua nanti perlu dipanjangkan dengan kadar 6 harokat.
Sedangkan kalau nanti dari segi ejaannya kok cuman 2 karakter ataupun 2 abjad saja, cukup dipanjangkan dengan kadar 2 harokat. Untuk lafadz ini yang terkumpul dalam lafadz hayyun tahur. Terkumpul dalam lafadz hayyun tahur. Hayyun tahur ada 5 huruf, ha, ya, ta, ha sama ra. Misalkan ha nih, perhatikan ha. Penulisannya ha begini, ha. Berapa huruf? 2 huruf. Yaitu huruf ha sama huruf a, alif. Ataupun misalnya ya begini juga, 2 huruf. Kemudian ta begini juga 2 huruf. Kemudian ha 2 huruf, kemudian ra 2 huruf. Jadi ini adalah untuk huruf-huruf ini nanti saat antum dapati dalam Al-Qur'an sebagaimana yang alif lam mim tadi itu, maka perlu dibaca dengan kadar 2 harokat. Sekarang perhatikan ini dari segi prakteknya ini. Dari segi prakteknya. Anda tuliskan lagi yang itu lafadz naqasa asalukum. Asalukum ini adalah berapa harokat tadi? 6 harokat. Ini 6 harokat. Perhatikan, ini untuk mengingatkan. Kemudian yang hayyun tahur. Hayyun tahur ini 2 harokat saja, 2 harokat ataupun harokatain. Perhatikan sekarang ini. Kalau nanti antum mendapatkan huruf yang naqasa asalukum, maka dipanjangkan 6 harokat. Kalau mendapatkan di hayyun tahur, maka 2 harokat. Sekarang perhatikan ini, yang kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad kelihatan insyaallah. Naam. Kafnya berapa harokat? Kafnya 6 harokat. Karena masuk dalam kata-kata naqasa asalukum, ada kafnya di sana. Maka 6 harokat. Kemudian ha berapa harokat? 2 harokat. Karena masuk dalam kategori hayyun tahur. Berarti nanti kita panjangkan yang kaf 6 harokat, ha-nya 2 harokat saja. Kaf ha. Sekarang lanjutkan. Yang ya berapa harokat? 2 harokat. Karena hayyun tahur. Kemudian ain, lah ini nanti adalah boleh 6 ataupun 5 yang khusus untuk ain ini. Kemudian yang sad berapa harokat? 6 harokat. Sekarang kita praktikkan. Kaf ha ya ain sad. Ayo. Kaf 6 harokat, ha 2 harokat, ya 2 harokat, ain 4 ataupun 5 harokat, sedangkan sad 6 harokat. Jelas insyaallah ini ya. Dan perlu untuk kami ingatkan satu hal, pertemuan antara huruf ain ini sebentar, kita tuliskan insyaallah. Ain sad ini, ain kemudian sad. Ini ain sad, ada nun sukun bertemu dengan sad. Sad itu dia adalah huruf ikhfa. Maka nanti jangan sampai lupa kita mengikhfakan suara nunnya. Kita buat denguan, kita tahan di sana. Berhubung sad itu termasuk huruf yang tebal, maka perlu ikhfanya ataupun gunnah yang ada pada bacaan ikhfa perlu dibaca tebal. Perhatikan. Kaf ha ya ain sad. Ayo. Insyaallah jelas. Ini sudah alarm bunyi. Nanti untuk pertemuan pekan depan, poin yang terakhir ini nanti insyaallah kita bahas sedikit lagi insyaallah. Nanti habis isya insyaallah kita kajian fikih insyaallah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sebelumnya untuk bahas tajwid?
Monggo, nggak ada? Kalau nggak ada, insya Allah kita cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن